Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Pondok Pesantren Al Khalifah, Tenjo Laut, Luwuk, Gunung Sari, Serang, Banten. Dan alhamdulillah, sore ini saya akan mewawancarai salah seorang guru atau ustazah di Pondok Pesantren Al Khalifah. Alhamdulillah sudah lulus dari Pondok Pesantren Al Fafa, daerah Rangkas Bitung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Walafiat, jasmani dan rohani. Biar orang tahu antum orang mana? Orang Cilegon, Orang BBS Cilegon. 2. Di mana? BBS 2. BBS 2. BBS itu apa? Bukit Baja Sejahtera 2. Bukit Baja Sejahtera 2. Cilegon. Cilegon itu baja banget gitu. Baja banget. Artinya kuat berarti kan? Artinya kuat. Dan alhamdulillah Ustazah sudah masuk di Pondok Pesantren Al Khalifah sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Selamat datang. Kita akan berjuang bersama. Apa perasaannya? Ustazah tahu ketika datang ke sini belum ada siapa-siapa, santri pun belum ada. Hanya ada teman antum satu orang dari Ustadz. Kemudian ada keluarga pengasuh, istrinya dan anaknya. Bagaimana perasaannya? Kayak main drama aja gitu Ustadz, tapi pemerannya terbatas gitu. Tapi anehnya niat Nisa itu makin kuat. Karena Nisa percaya Allah itu nguji hambanya yang bener-bener niat gitu. Jadi Allah ngelihat apa yang kita niatkan gitu ya. Iya. Apa yang membuat antum berat ketika awal-awal pondok ini belum ada santri? Suara sunyi di pondok itu karena belum adanya santri. Tapi kadang rasa sunyi itu lebih berat daripada tugas yang ada gitu. Iyalah, lebih baik ada banyak kerjaan berat juga ya. Iya. Rasa capeknya ya, namanya belum pondok pesantren baru berdiri, kemudian santri belum ada, yang ada hanya suara-suara Burung, tokek, apa lagi? Banyak lah. Ini kan apa namanya, areanya area bukit ya. Jadi kita itu ada di atas bukit. Ya walaupun sepi, pasti sepi, tapi kan ada Naura. Ada anak saya Naura yang pasti namanya anak kecil mah beda dengan kita. Kita mah banyak seriusnya. Anak kecil mah bercandanya aja, ketawanya aja. Kita tuh buat ketawa gitu. Naura itu lucu banget, kadang lari ke sana ke sini nggak karuan. Pernah kan waktu itu Nisa lagi di dalam rumah, Naura teriak-teriak, katanya dateng, dateng. Lah Nisa pikir santri. Begitu Nisa keluar, Nisa lihat, karena Nisa juga ikut antusias ya dengar Naura teriak-teriak. Pas Nisa lihat ternyata cuma kurir galon, nganterin galon. Jadi kirain mah santri ya. Iya, dikira santri. Ternyata kurir galon, jadi nganterin air. Ya. Kan antum kesini berdua sama teman angkatan Ustadz. Kira-kira ada momen lucu nggak dengan Ustadz satu angkatan itu? Ada Ustadz. Waktu itu kan ceritanya kita bikin konten ya. Entah pas di adegan mana gitu. Pokoknya adalah adegan yang dia tuh naik ke atas pohon gitu. Ya, tapi ya, pas ya, begitu, ya. Saya ingat. Kita buatnya kan bareng. Oh iya. Terus? Pas begitu mau turun, sarung dia ngait gitu, nyangkol di batang pohon. Apa tuh ngait? Nyangkut. Oh nyangkut. Oh sarungnya nyangkut. Iya. Terus? Ya udah kita semua ketawa lah di situ, nggak berhenti. Nyangkut. Untung cuma setengah. Untung dia tuh pakai celana pendek selutut. Saya ingat tuh, saya lihat itu. Nanti kita puterin videonya itu pas ngait ya. Jadi pas ngait itu lucu memang, saya juga ngakak gitu. Ada video nanti kita sambungin ya. Di awal-awal antum ngabdi, apa yang membuat antum itu terharu di Pondok Pesantren Al Khalifah ini? Pas pertama kali santri datang, nyampe kan ke pondok, dia bawa satu tas gede, udah gede, robek pula gitu. Terus dia bilang, saya mau mondok, kata dia gitu.
Itu kalau nggak salah satu keluarga besar itu ya. Iya benar. Lebih dari 10 orang. Lebih satu bahkan mobil. belasan. Semangatnya luar biasa. Masya Allah. Dari Tangerang, kalau nggak salah dari Tangerang, daerah Cibadak kalau nggak salah. Alhamdulillah itu ada santri baru yang jauh-jauh dari Tangerang datang ke Al Khalifah untuk menuntut ilmu. Di awal-awal pengabdian, siapa yang paling rajin di antara semua yang ada di pesantren ini? Semua sih Ustadz, semua rajin. Semua ya? Iya. Nisa yang nyapu ngepel, istri Ustadz yang masak, teman sepengabdian Nisa yang seangkatan yang suka nyabutin rumput bareng sama Ustadz juga, nguras kolam ikan. Iya. Kemudian apa aja? Ada pohon apa namanya? Pohon kelapa. Ngambil kalau haus, tinggal ngambil aja. Ada pohon jengkol, tinggal ngambil jengkol. Ada pohon pepaya, tinggal ngambil pepayanya. Ada singkong, tinggal nyabut singkongnya. Ya kerjaannya begitu sebelum ada santri. Sebelum ada santri. Dan alhamdulillah kegiatan tetap berjalan. Di awal-awal pesantren ini berdiri, sebelum adanya santri, apakah ada di benak ustazah keraguan dalam hati, apakah pondok ini akan berjalan seperti pondok-pondok lain pada umumnya? Kalau ngomongin soal ragu tuh pasti ada. Terus? Tapi Nisa selalu yakin gitu. Selalu berdoa sama Allah, ya Allah tolong hadirin santri walaupun cuma satu gitu. Iya, walaupun satu, tandanya pondok ini berjalan. Nah kan santri pertama datang tuh yang laki-laki. Jadi face to face, 1 lawan 1 di kelas itu. Kira-kira ada momen lucu nggak pas waktu ngajar santri di kelas? Ada Ustadz. Ada ya. Jadi waktu itu Nisa nanya kan, apa sih huruf hijaiyah itu? Terus dia dengan semangatnya gitu, pede, teriaklah gitu, kata dia huruf kata dia gitu. Huruf kata dia. Ya, luar biasa. Mungkin ya belum tahu lah ya, namanya orang pengen mondok biasanya ya belum bisa gitu. Jadi saking pedenya itu ya, saking bilang pedenya. Oh, apa itu huruf hijaiyah? Semangatnya huruf katanya. Luar biasa. Tapi Nisa bersyukur gitu, seenggaknya dia berani jawab walaupun salah. Iya. Jadi kalau orang tuh kalau udah berani berdiri di depan, berani jawab walaupun salah, yang penting keberanian itu udah ada gitu. Tinggal diberikan materi-materinya supaya mereka atau santri itu mengerti tentang pelajaran atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kan udah ada santri tuh pagi-pagi datang dengan keluarganya. Gimana itu suasana malamnya itu ketika pertama kali ada santri baru itu? Pas pertama kali santri ada gitu di sini, suasananya beda banget. Beda, kayak apa ya? Kedatangan tamu istimewa banget gitu. Beda dengan hari-hari yang sebelumnya yang sepi gitu ya. Terus? Ya ngerasa terharu aja, terharunya karena ada ruh baru gitu di pondok ini gitu. Akhirnya bisa berjalanlah pondok ini tuh kegiatannya kayak pondok-pondok yang lain gitu, yang udah berdiri sebelum Al Khalifah. Jadi walaupun cuma satu santri baru masuk 1 orang, tapi ruhnya ada gitu. Jadi ada yang kita ajar, ada yang kita bangunin, ada yang kita ajak sholat jamaah gitu. Jadi aktivitas tuh ada walaupun cuma 1 orang, tapi layaknya seperti pesantren-pesantren yang lain pada umumnya. Santri udah ada ustazah, kegiatan sudah berjalan seperti biasa. Apa doa ustazah di setiap harinya? Doa Nisa sih buat kita semua itu, ya Allah tolong berkahilah langkah kami. Amin. Gitu. Kalau kami salah, tolong bimbing kami. Dan jika di pertengahan kami merasa lelah, tolong kuatkanlah kami. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah kabul, Allah ijabah doa ustazah. Amin. Amin. Udah beberapa hari ustazah ngajar, ada nggak momen yang membuat ustazah terenyuh ketika ngajar santri tersebut? Ada Ustadz, pasti kelas kan Nisa tanya, apa sih alasan mondok dan tujuannya tuh apa? Terus dia bilang katanya, saya mondok biar bisa ngajarin adik saya ngaji. Masya Allah, gitu. luar biasa. Iya. Terus Nisa bilang di situ, kata Nisa, insya Allah kamu itu calon guru masa depan. Masya Allah, amin. Ustazah kan kesini berdua dengan teman seangkatan Ustadz. Sering bantu-bantu nggak?
Kadang suka bantu nguras kolam ikan, buang sampah. Buang sampah Ustazah gitu, Iya. minta buangin ke Ustadz. Oh my God. Mau ya? Mau. Alhamdulillah. Berarti luar biasa punya teman kayak begitu. Ustazah, ada enggak satu motivasi dari seorang guru atau kiai yang membuat antum percaya dan terus semangat dalam mengarungi kehidupan ini? Ada Ustadz dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Fafa Siapa? di Rangkas Bitung, Ustadz Eman. Heeh. Beliau itu sering bilang, katanya pondok itu didiriin bukan untuk orang banyak, tapi buat satu hati yang Allah pilih gitu. Jadi bisa disimpulin orang-orang yang mondok itu orang-orang pilihan Allah gitu, orang-orang yang terpilih gitu. Bahkan Ustadz Eman tuh sering bilang ke saya, jadi mengabdi itu bukan hanya mengajar Dan dan mendidik. mendidik, tapi juga diajar dan dididik. Selain mengajar dan mendidik, tapi juga diajar dan dididik. Artinya belajar sabar dan belajar ikhlas. Ustazah, antum ngajar di sini, ngajar anak-anak, santri. Setelah nanti santri lulus, kemudian jadi orang segala macam. Jadi ini, jadi itu, jadi pejabat, mungkin bisa jadi presiden, gak ada yang tahu kita. Amin. Ke depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Allah alam. Kita nggak tahu santri kita ke depan jadi apa. Yang penting bermanfaat. Setelah itu Ustazah pengen dikenal sebagai apa nanti? Kalau dari Nisa pribadi, Nisa sih nggak mau dikenal sama santri-santri itu. Tapi maunya ya dikenang, didoain gitu. Dikenang, didoain. Iya. Terus? Ya Allah, tolong rahmatilah Ustazah kami yang telah mengajarkan kami, walaupun kami masih belum paham. Masya Allah, luar biasa. Seiring berjalannya waktu saja, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pondok ini akan terus berjalan dan ingin bermanfaat untuk semua. Di mana titik Ustazah yakin bahwa pondok pesantren ini akan tumbuh besar? Pas pertama kali santri cowok itu ngumandangin azan. Suaranya lumayan agak fales, tapi nggak sember. Nggak sember ya. Masih bagus, tapi nadanya mencong-mencong dikit ya. Terus? Dari situ Nisa yakin, oh ini baru dimulai gitu. Insya Allah kedepannya pondok ini bisa lebih maju lagi. Jadi berkembang pesat, layaknya seperti pesantren-pesantren yang lain. Waktu mau kelulusan, itu kan biasanya di pesantren-pesantren itu ada pengisian angket. Ngajarkah, ngabdikah, atau kuliahkah, ya kan? Milihnya di sini atau dipilihkan atau dipaksa untuk milih? Milih sendiri. Milih sendiri. Di situ ada nama Pondok Pesantren Al Khalifah. Dan tahu pondok itu di mana daerahnya? Tahu. Dan dekat rumah. Kenapa alasannya milih Pondok Pesantren Al Khalifah? Ya sebenarnya bukan karena dekat rumahnya sih kan. Mungkin jarak dari sini ke rumah terbilang lumayan terjangkau lah gitu kan. Kurang lebih bisa 30 menit lah. Setengah jam ya? Setengah jam lah. Terus? Bukan karena pengen deketnya gitu. Tapi biar nanti ke depannya takutnya di rumah ada persoalan. Atau misalkan Nisa lagi di rumah di pondok ada persoalan gitu. Jadi lebih mudah dipecahkan aja gitu. Jadi aksesnya lebih dekat, kemudian persoalannya lebih cepat diatasi. Tapi antum betah di sini ya? Insya Allah betah. Betah. Suasananya gimana? Adem, tentram. Banyak pohon-pohon. Jadi di sini tuh ada pohon lengkeng 2, yang biasa sama yang merah ada. Nah itu manis, cuman memang bijinya agak gede. Ada kangkung, ada pohon jambu air, pohon duren nih ada 3, ada 4 di sana cuman sudah ditebang. Ada pohon pepaya, singkong, segala macam ada. Jadi kalau kita pengen ngeliwat ada daun singkong, tinggal kita petik aja. Jadi semua dari alam. Jadi lebih mata tuh ngelihat tuh adem, hijau-hijau semua, hati juga tentram. Nah, kita di sini sama-sama berjuang saja, antum, kemudian
teman pengabdian, kita sama-sama berjuang, sama-sama memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Yang penting on track, on target, on point. Kalau kata Ustadz Eman bilang no time for kecek-kecek, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Terima kasih banyak Ustazah sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di sore hari ini di sela-sela kesibukannya mengurusi santri. Tetap semangat, terus berjuang, ikhlas, sabar, dan terus bersyukur karena kita di sini untuk kemanfaatan banyak orang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.